the broken to life. Raising up the broken to life. Luar biasa. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau menyerahkan setiap hati kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Oh haleluya Yesus. Yesus.
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita sembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Kami hidup menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Tanda kita menyerahkan seluruhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Jemaat, katakan lagu ini. Inilah hati kami Tuhan. Ini pengakuan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Keinginan kami terus berada di dalam hadirat Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud
Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah. Oh, nama-Mu besar, nama-Mu mulia, tiada terkira kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami selalu bersyukur di dalam segala keadaan apapun kami hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami sudah dimenangkan sehingga kami boleh hadir pada hari ini. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Luaskan roh-Mu di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Karena itu kami mau berserah Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan. Untuk selalu kami menyenangkan akan Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian kami, doa-doa kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pada hari ini, pada saat ini, di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Mari kita mau menyanyikan lagu Dia Girangkanku. Amin. Semuanya girang? Amin. Saya percaya semuanya bergirang. Amin. Haleluya. Mari kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati Amin. bersyukur, Mana senyum-senyumnya? dengan pujian. Haleluya. Kataku hari ini Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Mana tangannya kita angkat ke atas sama-sama. Dia girangkanku. Kita berseru kepada Tuhan karena Dia yang girangkan setiap hati kita. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuki gerbangnya dengan hati Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku.
sebab Dia girankanku, Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku. ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka, Ku bersuka sebab Dia girankanku. ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Yesus girankan kita, amin. Lagu ini berkata Dia girankanku, tapi mukanya pada tegang semua. Kenapa ya? Haleluya. Mari kita mau sambung lagu kita dengan lagu Bersyukurlah. Haleluya. Tepuk tangannya yang mana? Haleluya. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. haleluya Tuhan. Yesus kita baik, amin. Haleluya. Amin, haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau serahkan hati kita. Oh Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang indah ini Tuhan. Kau pelihara kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan akan Engkau. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam kesesakan, di dalam beban hidup kami, hanya Yesus penolong yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Kau penolong kami yang setia. Oh, haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat Tuhan, katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus tahu setiap hati-hati kami semua. Tuhan yang memulihkan setiap hati kami. Kami mau berserah. Kami percaya kepada Tuhan kami yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman. Oh, haleluya. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih yang terbaik bagiku. haleluya. Tuhan Yesus kami hebat. Tuhan Yesus kami memulihkan setiap hidup kami. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku.
menyerahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami umat-Mu Tuhan, percaya Engkaulah penolong kami yang setia. Tidak pernah Engkau lupakan kami, tinggalkan kami. Asalkan kami percaya dan terus percaya, Engkau melakukan bagian-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami boleh tenang teduh di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami umat-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu. Urapi setiap kami, beri pencerahan, wahyu-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, hari ini kita mau lihat firman Tuhan. Ya, boleh ditayangkan. Ya, hari ini firman Tuhan berbicara tentang fungsi-fungsi anggota dalam hidup gereja. Kita semua anggota punya pelayanan. Kita semua anggota punya pekerjaan. Dan ketika pekerjaan itu kita lakukan, itulah artinya kita berfungsi. Amin semuanya. Ya, beberapa khotbah di waktu-waktu yang lalu suka disampaikan, ayo semua jemaat berfungsi, ayo semua jemaat berfungsi. Apa artinya jemaat berfungsi? Berfungsi artinya semua kita melakukan ya apa pekerjaan yang Tuhan sediakan di dalam gereja. Hari ini kita mau melihat kepada Yohanes 12, saudaraku. Yohanes 12, ya. Mulai ayat kedua dan ketiga. Ini bicara tentang satu keluarga. Ini Yohanes 12 ayat 2 dan 3. Kita baca lebih dulu. 1, 2, 3. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ketika kita membaca pasal sebelumnya, satu pasal sebelumnya yaitu Yohanes 11, itu kisah tentang Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Dan itu menjadi satu berita yang luar biasa. Ada peneguhan-peneguhan buat orang percaya, mereka menghormati Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Tetapi juga ada orang-orang yang tidak suka, seperti orang-orang Farisi, imam-imam, malah mencari kesalahan dan berniat untuk menangkap Yesus Tuhan. Kita lihat, jadi saudaraku, memang di dunia ini ada orang-orang yang akan terus menghormati Yesus Tuhan. Ya, kita jemaat tentu menjadi bagian dari orang-orang yang terus menghormati Tuhan. Amin. Menjadi bagian dari orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan luntur, kepercayaan kita tidak akan luntur, tetapi semakin hari semakin kuat dan kita semakin mengasihi Tuhan. Memang ada orang-orang yang akan terus membenci Tuhan. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Amin, saudara semua. Itu di ayat 11. Nah, sekarang kita masuk di pasal 12. Ini kisah sekitar 6 hari sebelum Paskah. Jadi karena Yesus tahu 6 hari lagi akan Paskah, Yesus sampai di Betani ini, saudaraku. Di Betani untuk ketemu dengan satu keluarga ini. Keluarga yang sedang sangat berbahagia karena Lazarus yang mati hari keempat dia dibangkitkan. Menjadi satu mujizat yang luar biasa. Maka dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Karena dialah yang luar biasa. Dialah yang melakukan hal-hal yang spektakuler, yang mujizat, membangkitkan orang yang mati. Maka dilakukan perjamuan untuk menyambut kehadiran Yesus sebelum Yesus berangkat ke Yerusalem.
Dan dikatakan Marta melayani. Jadi kita akan ketemu dengan 3 orang di dalam fungsinya masing-masing. Yang pertama Marta. Marta melayani. Yang kedua adalah Lazarus yang turut makan dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kita lihat 3 fungsi yang dipertontonkan oleh 3 pribadi dari satu keluarga ini. Kita akan mulai melihat dari yang pertama, yaitu Marta. Marta punya fungsi, punya pekerjaan, punya karunia adalah melayani. Saudara mungkin yang pernah tes karunia, saudara tahu, saudara ingat, oh iya salah satu karunia saya, bahkan karunia terbesar mungkin adalah karunia melayani. Ya ini seperti fungsi Marta. Jadi banyak urusan gereja, Bapak Ibu, saudara-saudari, memerlukan anggota-anggota yang mau melayani. Betul saudaraku? Dari mulai membersihkan ruangan ini, menyiapkan kursi, memberikan semua kelengkapan untuk mudah kita lakukan ibadah yang di mulmet, ya, yang sound system. Semua ada orang-orang yang mau melayani, mulai dari parkiran sampai toilet yang bersih. Dibutuhkan orang-orang yang mau melayani. Dan gereja memang butuh anggota-anggota yang mau melayani. Melayani apa? Apa saja yang bisa dilakukan untuk melayani. Termasuk setelah keluar kita semua selesai ibadah, ada kursi-kursi yang sedikit berantakan, harus ada orang yang mau membereskan kursi. Ada warta Yerusalem mungkin yang tertinggal atau terjatuh, harus ada orang yang mau mengambil dan membereskan. Semua itu disebut melayani. Ya. Kita memerlukan Marta-Marta, anggota-anggota yang rajin. Orang yang punya karunia melayani pasti rajin. Dia nggak bisa diem, dia nggak bisa lihat ada sesuatu yang harus dibereskan dan tidak ada orang yang membereskan, dia akan segera bangkit dan membereskan. Orang yang rajin, orang yang cekatan, gesit, cepat, lihat kanan kiri dia tahu ada sesuatu yang kurang beres dan dia segera dia lakukan. Gak usah disuruh orang lain. Apa saja yang kita lihat yang bisa kita bantu, mari melayani. Mungkin hanya sekedar tisu yang jatuh, ya, atau bungkus permen yang jatuh. Siapa mau melayani, dia akan segera mengambil dan membuangnya. Gak perlu diperintah, gak perlu tunggu schedule, ya kan? Saya gak di-schedulein melayani, ya saya ngapain, gak usah lah, saya gak usah apa-apa. Tapi ini dibutuhkan memang di antara kita semua adalah kita mau rajin, kita mau cekatan, kita mau aktif, kita mau hidup untuk menangani urusan-urusan tertentu dan memperhatikan hal-hal tertentu yang real, yang nyata, yang jelas, kelihatan oleh mata, sesuatu yang harus dibereskan. Ya, ini seperti selesai ibadah, ini mesti ada orang yang beresin kabel. Kalau kabel-kabel nggak diberesin, saudaraku, ke satu mungkin ya, nanti ada yang keserimpet. Kedua ada tikus-tikus, saudaraku, semua harus diberesin. Harus ada yang mau matiin AC, matikan listrik, tutup pintu. Semua membutuhkan orang-orang yang mau melayani. Contohnya konsumsi. Konsumsi butuh orang yang mau memikirkan beli makanan apa, dananya berapa, gimana caranya ngebagiinnya, gimana cara bersihinnya. Dan semua ini, kebersihan sound system, transportasi, administrasi, dan masih banyak lagi saudaraku yang tidak disebutkan di sini. Dan itu semua membutuhkan karunia melayani. Siapa yang diminta untuk melayani seperti ini? Kita semua. Kita semua. Kita semua. Selama bisa dibagi-bagi dengan jadwal, kita akan bagi dalam jadwal. Siapa jadi asyur, itu melayani. Siapa kolektan, itu pun melayani. Karena kolektan itu artinya saudara bersedia untuk berjalan berkeliling untuk mengumpulkan persembahan buat Tuhan dan menghitungnya di samping. Itu semua melayani.
Jadi kita semua saudaraku ya punya fungsi melayani. Apa saja, di mana saja, dijadwal maupun tidak dijadwal. Namanya murni cuma anggota atau saudara jadi pelayan atau saudara pengurus atau pemimpin atau bukan. Selama kita ada di tempat ini, kita semua punya pekerjaan dan mari berfungsi untuk melayani. Amin semuanya. Termasuk menyapa saudara seiman. Ketemu kasih salam ya, atau belum salam masih begini ya, lakukan. Yang tua yang muda bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Lazarus? Tadi saya sudah sampaikan Lazarus adalah seorang yang sudah mati, beneran mati dan sudah dikubur. Kuburan zaman itu masukkan ke dalam goa gunung batu, ditutup seperti Yesus dikubur, ditutup dengan batu besar. Tapi Yesus lalu datang dan membangkitkan Lazarus. Kita tahu kisah ini ya saudara-saudara ya, sesuatu yang luar biasa. 4 hari sudah bau. 4 hari sudah bau. Tapi enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan selalu mengerjakan apa yang Dia mau kerjakan. Demikian hidup kita ya. Apapun persoalan dalam hidup kita, selalu beriman percaya Tuhan sanggup mengerjakan. Amin semuanya. Ya, kalau belum sampai hari ini terus berdoa, katakan Tuhan aku percaya. Aku menantikan pekerjaanmu yang luar biasa. Karena Tuhan paling jago mengerjakan perkara-perkara yang mustahil. Tuhan lakukan yang mustahil. Yang adik-adik Lazarus mengatakan, ya Tuhan kami tahu engkau bisa sembuhkan dia. Tapi sekarang sudah terlambat. Tuhan katakan tidak ada yang terlambat bagiku. Sekalipun sudah mati, aku sanggup bangkitkan dia. Haleluya. Lalu Lazarus ini menjadi kesaksian hidup. Lazarus adalah seorang pribadi yang menjadi kesaksian hidup bahwa dia yang sudah mati menerima hidup dari Tuhan Yesus. Maka di sini dikatakan kesaksian hidup dari hayat kebangkitan. Apa hayat? Kita sudah pelajari beberapa kali. Hayat adalah hakiki yang di dalam yang ada pada setiap makhluk hidup sehingga ia hidup. Seseorang hidup karena ada hayat di dalam. Dan hayat ini adalah hayat kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saudara punya hayat kebangkitan dari Tuhan Yesus? Amin. Amin. Karena kita yang lama telah mati dan kita bangkit. Oleh karena ada hayat kebangkitan Kristus yang masuk ke dalam kita. Nah, Lazarus dikatakan di ayat tadi, saudaraku, dia turut makan dengan Yesus, turut makan dengan Yesus. Sepertinya nggak melakukan pekerjaan apa-apa. Coba dibayangkan, ya, bapak-bapak sedang duduk perjamuan, makan bareng-bareng satu meja, dan tamu spesialnya adalah Yesus sendiri. Lazarus menemani. Saya percaya Lazarus tidak diam saja. Betul saudaraku, sebagai tuan rumah, Lazarus itu sedang menjamu Yesus dan orang-orang yang datang. Apa yang dilakukan Lazarus ketika itu? Saya percaya orang-orang yang datang ke perjamuan itu pengen dengar dari si Lazarus. Lazarus, apa sih yang terjadi? Gimana itu kok bisa kamu bangun? Apa yang kamu rasakan sejak awalnya? Ketika Yesus memanggil Lazarus, apakah benar engkau dengar? Wah, itu pasti banyak pertanyaan muncul. Betul gak saudaraku? Ya, orang gak bisa diem. Karena gak semua orang datang menyaksikan ketika Lazarus dibangkitkan. Tapi orang dengar beritanya. Dan ketika perjamuan dilakukan, saya percaya ada banyak orang bertanya. Mau dengar cerita Lazarus. Jadi apa yang Lazarus lakukan adalah bersaksi. Ini adalah tugas pekerjaan kedua dari kita orang percaya. Yang pertama tadi apa saudaraku? Melayani. Apa saja yang real, yang kelihatan.
Bukan bicara yang mengawang-awang karena rohani lalu kita diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Enggak, melayani itu yang jelas-jelas kelihatan apa yang dapat kita lakukan. Lakukanlah dengan cekatan, dengan rajin. Enggak usah lihat di jadwal atau tidak. Tapi yang kedua ini adalah bersaksi. Berapa tahun yang lalu saya menyampaikan kepada saudara, kalau saudara ingat atau kadang di ibu-ibu. Saya suka bilang begini, kalau bersaksi, bagus sih bersaksi tentang penyakit yang disembuhkan. Bagus sih bersaksi tentang saya doa minta anak saya kerja, lalu Tuhan dengar, lalu anak kita kerja. Tapi saya bilang ada kesaksian yang lebih penting daripada sekedar sakit fisik sembuh. Yaitu kesaksian ini, kesaksian bagaimana ada Kristus, ada hayat Kristus tinggal di dalam kita dan mengubahkan hidup kita. Itu yang paling penting, saudaraku, dari kesaksian-kesaksian yang kita bisa sampaikan. Bagaimana seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan, lalu mengalami Tuhan, sampai kemudian dia percaya kepada Tuhan. Nah, itu penting. Berarti ada hayat Kristus masuk ke dalam dia. Dan Kristuslah yang memberikan terang. Kristuslah yang memberikan, saudaraku, satu pencerahan kepada dia. Sampai dia bisa jadi percaya. Amin. Itulah titik awal di mana kita bisa bersaksi betapa Kristus yang ada di dalam kita itu betul-betul melakukan sesuatu atas hidup kita. Sehingga kita semakin diubahkan dari yang gelap hingga menjadi apa, saudaraku, bukan sekedar putih tetapi cemerlang. Amin. Itu semua butuh kesaksian. Contoh seperti saya pernah saksi. Saya pikir saya orang yang sabar. Ternyata bukan. Lalu bagaimana? Kapan lagi saya akan saksi sama saudara? Nanti kalau saya betul-betul sudah sabar oleh karena Yesus Tuhan yang mengubah saya. Saya harus saksi. Saudara juga. Yang tadinya tukang bohong. Engkau kan pasti tahu kalau engkau tukang bohong. Kau tunggu waktunya sampai engkau diubahkan Tuhan. Dan ketika engkau diubahkan Tuhan, jangan tidak bersaksi. Saksi. Karena yang paling penting dari kesaksian kita adalah bagaimana Kristus yang tinggal di dalam kita mengubahkan kita. Kita yang lama jadi kita yang baru. Kita manusia lama jadi manusia yang baru. Itu yang perlu disaksikan. Amin. Jadi kesaksiannya bukan tentang hebatnya saya. Kesaksiannya bukan tentang apa usaha-usaha yang telah saya lakukan. Tapi kesaksiannya adalah tentang bagaimana kebenarannya memerdekakan kita. Bagaimana kuasanya telah mengubahkan kita. Bagaimana kasihnya telah menyembuhkan kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi ketika kita bersaksi, bukan bersaksi tentang diri kita. Sehingga yang keluar bukan kesombongan. Karena bukan tentang diri kita. Tapi ini tentang pribadi Yesus. Hayat kebangkitan Yesus yang mengerjakan hidup kita. Sehingga yang ada, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melakukannya di dalam aku. Amin. Bisa membedakan yang Tuhan mau. Yang akan mempermuliakan Tuhan. Yang akan meninggikan dia. Ketika kita cerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itulah yang Lazarus cerita. Karena Lazarus tahu dia mati. Dia gak bisa apa-apa. Tapi yang dapat kusaksikan, kata si Lazarus, aku yang mati, aku jadi hidup. Oleh karena ada suara Yesus yang penuh kuasa, yang membangkitkan aku. Nah, kesaksian kita, saudaraku,
Seperti itu. Itulah kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi, kesaksiannya bukan tentang usaha kita. Kesaksiannya bukan tentang kepintaran kita. Kesaksiannya bukan tentang duit kita. Kesaksiannya tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam kita. Jadi menyaksikan hal-hal seperti ini, apakah kita malu? Apakah Lazarus malu untuk cerita bahwa dia udah mati? Gue ini mayat loh, mayat. Udah jadi mayat. Malu gak cerita bahwa saya ini sebetulnya sudah mayat, tapi dihidupin loh sama Tuhan. Malu gak cerita ketika sudah jadi mayat? Kita suka malu cerita tentang siapa saya sesungguhnya. Kamu lihat saya baik-baik, aduh saya bukan orang baik. Keras hatinya nih, keras. Sombong nih sebetulnya, kalau bukan tangan Tuhan, bukan kuasa Tuhan, bukan firman Tuhan, bukan roh Tuhan yang bekerja di dalam saya, tidak mungkin saya alami perubahan. Jadi maksudnya jangan malu. Kalau kita yang dulu tuh jelek, tukang bohong lah, tukang judi lah, tukang macam-macam tuh yang jelek-jelek semua. Ketika kita diperbaharui oleh Tuhan, saksikan. Amin. Saksikan. Ke siapa kita saksi? Keluarga. Anggota keluarga di rumah, itu perlu kita saksikan. Saya percaya Lazarus saksikan sebelum cerita sama orang-orang. Dia cerita dulu sama Maria, Marta, adik-adiknya. Dia cerita dulu pada tetangga-tetangga, baru orang-orang yang jauh, yang kebetulan juga mau ke Yerusalem lewat Betania, mereka juga bisa dengar kesaksian itu langsung. Nah, demikian saudara dan saya. Ini tugas kedua orang Kristen. Berapa banyak kita masih suka bersaksi? Masih suka bersaksi enggak? Masih suka bersaksi enggak? Jadi kalau di gereja ada ruang kesaksian, saksi saudaraku, masa tahunan gak ada perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perubahan berpikir, perubahan dalam rasa, perubahan dalam keinginan-keinginan. Pasti Tuhan ubahkan hidup kita. Saksikan, saksikan karena kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Saksikan di antara saudara seiman, lalu kemudian saksikan di luar. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka akan bertanya, memang siapa sih Yesus itu? Sampai kamu menyembah dia, sampai kamu begitunya rajin ke gereja, lalu ikut-ikut pelayanan gereja. Siapa Yesus itu? Itulah waktunya kita bersaksi. Saksikan siapa Yesus. Saksikan siapa Yesus yang sanggup mengubah hidup kita. Apalagi orang-orang di luar juga banyak masalah. Kita katakan, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hidupmu. Seperti dia mengubahkan hidup saya. Ketika kita ketemu orang yang sakit hati, banyak sakit hati. Ketika kita ketemu dengan orang yang putus asa dengan kehidupan. Ketika kita ketemu dengan orang yang begitu marah. Kita katakan, mau gak kamu kenal Yesus? Karena dia sanggup mengubahkan hidup kita. Lalu kita bersaksi. Bersaksi. Saksikan saja perubahan hidupmu. Amin. Ada banyak di antara kita takut beritakan Injil. Wah, saya nggak ngerti dah. Entah kalau soal ayat ditanya saya nggak bisa jawab. Gampangnya gini saudaraku, kalau bersaksi, saksikan saja apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi pada hidup kita oleh karena Tuhan yang telah mengerjakan. Simple, sesimpel itu ya. Sesederhana itu apa yang kita alami, yang Tuhan lakukan. Itulah kesaksian. Amin. Dan itu menarik. Kesaksian itu menarik. Orang itu mau dengar kesaksian. Daripada saudara bawa Alkitab tebel, dibuka Alkitab di depan orang yang belum percaya, mungkin dia sebel lihatnya, sebel. Tapi kalau kita bersaksi, orang lebih mau terbuka, lebih mau mendengarkan.
dan bisa merasakan, oh gitu ya, oh gitu ya, oh, kamu alami ya, gimana itu, kenapa itu? Itu membangkitkan keinginan tahu, apalagi mereka sedang problem di hal yang sama. Amin, saudara-saudara, bisa bersaksi? Bisa, bersaksilah ya, sebelum kita mungkin singkapkan firman ya. Karena untuk menyingkapkan firman dibutuhkan mereka lebih mau mendengar. Tapi awali dah dengan kesaksian. Nah ini kita tinggal 1 bulan lagi mau Natal. 4 minggu lagi mau Natal. Saya bilang sama pengurus, ajak jemaat. 2 minggu pertama kunjungi. Enggak usah buka Alkitab. Enggak usah. Saksi saja. Kenalan, dengerin. Biasanya mereka mau cerita masalah mereka. Gimana Ci? Gimana Cim? Cek, apa kabar? Om? Dek, gimana kabarnya hari ini? Gitu saja. Pasti keluar omongan dari mereka. Wah pusing, sekarang mah pusing apa Cek? Ya hidup sekarang gini. Dengerin aja mereka ngomong. Dengerin. Lalu kalau kita punya kesaksian yang tepat dengan omongan mereka, saksikan. Hidup saya kayak gitu dulu Cek. Saya khawatir banget, saya takut banget. Saya punya anak 3 Cek, waktu itu masih kecil-kecil. Kita cerita, saksi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hari itu belum waktunya untuk buka firman, engkau enggak usah buka firman. Saksi. Kalau engkau ingat ada ayat firman Tuhan, sampaikan dalam kata-katamu yang sederhana. Enggak usah bilang demikian firman Tuhan. Lihatlah ya, sesuai dengan tuntunan roh, sesuai dengan hikmat Tuhan. Tapi paling tidak kita sudah ketemu dengan seseorang yang tidak percaya Tuhan. Kita sudah kenalan, kita sudah dengarkan masalahnya. Dan kita saksi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Sampai segitu saja sudah bagus untuk pertemuan pertama. Kita akan lihat reaksinya, dia senang gak dengar kesaksian kita. Kalau dia senang, dia membuka diri. Kapan-kapan boleh cek saya ke sini lagi. Oh boleh, silakan aja. Ya kita kongkow lah, kita ngobrol lah gitu ya. Oke Cek, nanti saya datang ya. Datang yang kedua saudaraku, bawa undangan. Jangan ujuk-ujuk cerita undangan, jangan dulu, garap dulu ya. Seperti tanah itu perlu dicangkul dulu, dikasih air dulu, kita garap dulu, menjelang pulang baru kasih undangan. Di pertemuan kedua, jangan pertemuan pertama langsung kasih undangan. Pertemuan kedua. Nah kita punya waktu 1 bulan, 2 minggu pertama untuk pertemuan pertama. 2 minggu kedua untuk pertemuan kedua. Kalau 3 kali boleh enggak? Boleh. Kalau orangnya kelihatan antusias, besok saudara diundang datang. Besok datang sini deh kita ngobrol-ngobrol yuk, temenin cek. Ya boleh, nah, datengin lagi sambil lebih dalam lagi. Amin, saudara-saudara mau melakukannya? Amin. Ya, minggu lalu saya katakan ada 2 lembar itu. Kemarin kita bagi-bagi, entar siang saya juga masih ketemu dengan komisi yang belum. Kita bagi-bagi tugas. Ya, nah saudara kalau diajak sama pengurus komisi dari KWD Bora, dari Kompri, dari Kim, dari Youth, Desmod atau Teens, ayo turut serta. Ya, kalau diajak ikut. Gimana kalau enggak diajak? Saudara mau ikutan, samperin saja, ya cari saja koordinatornya atau pembinanya. Saya mau ikutan. Ayo, kalau sendiri saya masih takut, temenin saya deh. Boleh minta temenin, akan ditemenin. Sesimpel itu. Bersaksi. Nanti Tuhan akan pimpin kita, apalagi yang harus kita bicara. Amin, saudara-saudara, ya. Jadi fungsi kedua dalam pelayanan gereja adalah berikan kesaksian hidup.
Apa yang bisa kita cerita? Kalau orang rumah yang dekat-dekat bukan saja apa yang kita cerita, tapi apa yang mereka lihat dari perbuatan dan perkataan kita. Itu kesaksian hidup kita. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Kita bisa mengatakan, oh indah. Kalau udah kenal sama Tuhan Yesus, hidup itu indah. Bagaimana mereka bisa melihat indah? Kok kamu bisa bilang indah? Nah, kita bisa cerita lagi. Bagaimana kita bisa mengalirkan kuat kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup kita semakin serupa Kristus. Ini semua perlu diceritakan. Bagikan hidupmu. Karena hidup kita adalah surat yang terbuka untuk semua orang. Amin, saudara-saudara. Oke, yang ketiga adalah Maria. Setengah 9. Oke, saya masih punya waktu ya. Maria ini fungsi mengasihi Tuhan. Tadi ayatnya bilang apa saudaraku? Tadi Maria tadi ya. Kita lihat sebentar ayatnya mengingatkan. Oh sini. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria fungsinya mengasihi Tuhan. Apakah kita jemaat mengasihi Tuhan? Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Ini satu fungsi dari kita semua anggota. Ya, kita juga perlu waktu-waktu untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ya, seperti Maria, dia ambil waktu yang tepat. Bagaimana dia akan mengasihi Tuhan? Dia ambil minyak narwastu, minyak yang mahal sekali tetapi harum sekali, wangi sekali. Minyak yang mahal ini dia bawa, dia duduk di kaki Tuhan. Ya, dia balurkan minyak itu, saudaraku bayangkan. Dan dikatakan apa? Dia, apakan itu namanya? Dia seka. Sekanya pakai rambut. Ya, rambutnya panjang. Ya, dia sekanya bukannya pakai lap. Dia sekanya pakai rambut. Kaki Tuhan begitu harum wanginya. Rambut Maria begitu harum wanginya. Apa sebetulnya yang dilakukan Maria ini? Maria mewakili kita jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Semoga kita semua jadi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Apa buktinya kalau kita sangat mengasihi Tuhan? Buktinya saudaraku, kita tidak akan sungkan, kita tidak akan segan, kita tidak akan berat hati mempersembahkan yang paling berharga dalam hidup kita buat Tuhan. Minyak narwastu itu mahal sekali harganya, tapi dia persembahkan buat Tuhan. Saudara, apa yang mahal buat hidupmu? Apa yang paling mahal buat hidupmu? Waktu, uang, nama baik? Apa yang paling berharga? Gengsi, ego, mau dipersembahkan buat Tuhan? Seberapa kita mengasihi Tuhan? Apakah kasih kita seperti Maria? Coba dibayangkan kalau kejadian itu terjadi pada kita. Ya. Yesus zaman itu ketemu dengan kita. Kalau kita hidup di zaman itu, bayangkan apakah kita akan jadi seperti Maria yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Karena dia menghargai hayat kebangkitan itu. Wow. Kalau tidak ada hayat kebangkitan Tuhan, Lazarus kakakku telah mati. Kalau tidak ada hayat kebangkitan Tuhan, maka hidupku juga tidak berarti. Aku menemukan arti hidup. Aku menemukan ya satu hidup yang berharga luar biasa, begitu indahnya oleh karena aku mengenal Tuhan. Saya tanya sama saudara-saudara, apa yang membuat hidupmu berharga?
Apa yang membuat engkau mencintai hidup? Apa juga yang membuat engkau punya pengharapan akan hidup yang kekal? Apa? Siapa? Apakah Yesus menjadi pribadi yang paling berharga dalam hidupmu? Gimana saudara-saudara? Apa jawabnya? Jadi Maria ini mewakili jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan rela memberi yang paling berharga buat Tuhan. Dalam hatinya tidak ada yang seakrab dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa akrab dengan dia, seakrab dia dengan Tuhan. Saudara paling akrab dengan siapa? Dengan siapa engkau buka dirimu, hatimu, semuanya? Dengan siapa engkau bisa mengadu, curhat, panjang lebar, nggak pakai malu? Dengan siapa saudara? Dengan Tuhan. Betul saudaraku? Ya, ya. Nggak ada yang membuat kita akrab dengan seseorang lebih dari akrabnya kita dengan Tuhan. Amin? Amin, amin. Apa yang membuat hidup indah? Saya juga kalau merenungkan, aduh Tuhan kalau saya bukan anak Tuhan. Kayaknya hidup saya nggak seindah kalau saya anak Tuhan. Coba saudara renungkan, kalau kita bukan anak Tuhan, hidup kita nggak seindah kita anak Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita merasakan itu, kita bilang Tuhan, saya mengasihi Engkau. Mungkin kita jarang bilang Tuhan, saya mengasihi Engkau. Mulai hari ini boleh lebih lagi disadari. Iya ya. Tuhan itu sayang banget sama saya. Saya rasain kok ketika saya di titik kritis kehidupan. Tuhan tuh ada. Tuhan tuh tolong. Tuhan tuh setia. Tuhan tuh sayang banget sama saya. Cuma saya kurang. Ya. Saya kurang bilang sama Tuhan. Tuhan saya sayang sama Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Lebih lagi kita bisa ungkapkan itu. Kapan waktu terbaik kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan? Ketika kita menyembah. Ketika kita menyembah Tuhan, itulah ekspresi yang paling intim yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. Lewat kata-katanya yang kita resapi, ya. Lewat hati kita tentu pertama harus mulai dari hati, lewat gerakan tangan kita. Ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Dan itulah waktu yang paling baik. Maka saudaraku, kalau kita semua menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mengagumi Tuhan, dengan hati yang, oh Tuhan Engkaulah soulmate-ku. Bahkan dari roh, jiwa kita, Engkaulah Tuhan. Maka saudaraku saya percaya yang dikatakan maka penyembahan itu menghasilkan wangi-wangian di hadapan Tuhan. Kalau saudara belajar tabernakel, ada mesbah dupa menjelang tirai yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus. Di ruang kudus ada mesbah dupa. Itu tempat imam memberikan wangi-wangian, rempah-rempah dibakar, rempah-rempah. Dan imam tidak boleh mencium wanginya. Karena wanginya itu dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Jadi kalau kita bersama-sama saudaraku sedang menyembah Tuhan, WL, tim PW, ya semua ya kita yang lagi menyembah juga saudaraku, itu keharuman penyembahan kita itu untuk Tuhan. WL dengan tim tidak boleh berbangga ketika penyembahannya naik. Itu hanya untuk Tuhan. Jangan ikut-ikutan cium wanginya. Amin, saudaraku mengerti maksudnya? Itulah saat kita bersama-sama mengasihi Tuhan. Membakar mesbah dupa yang wanginya akan tercium oleh Tuhan sendiri. Itu yang dilakukan Maria.
Maka Maria sempat dimarahi sama Yudas, saudaraku. Ini ayatnya berikutnya. Kok enggak bisa? Tolong. Ya, lagi. Lagi turun satu. Ya, kita baca yuk. 4-6, 1, 2, 3. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang dilakukan Maria. Sebagai satu persembahan bagi Yesus Tuhan. Bukti cintanya kepada Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Jadi ketika menyembah, saudaraku, hati kita itu jangan dingin. Kalau hatinya dingin, penyembahannya tidak naik. Tidak akan menghasilkan wangi-wangian di hadapan Tuhan. Hati kita harus penuh dengan cinta. Amin. Kalau nyembah, hati kita harus penuh dengan cinta. Cinta kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, kagum akan Tuhan. Kita akrab, kita sedang menyembah satu pribadi yang sangat mengasihi kita dan kita juga mengasihi dia. Nah, lakukan sepenuh hati seperti itu, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Dan ada orang-orang yang enggak suka. Ya, biasalah itu. Ya, ada roh-roh yang juga enggak suka. Biasalah itu. Roh musuh-musuh kita tuh enggak suka kalau kita anak Tuhan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, ada yang enggak suka, enggak masalah. Kita enggak perlu memperhatikan. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi ada 3 macam fungsi. 1, pelayanan bagi Tuhan. Yang kedua, kesaksian akan Tuhan. Ya, ingat ya, inti-intinya ya. Pelayanan bisa apa saja yang real, yang kelihatan, bukan yang rohani. Kedua, kesaksian akan Tuhan. Sekali lagi, bukan cerita tentang apa kita lakukan, bukan. Tapi cerita apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, mengasihi kepada Tuhan. Bukan mengasihi diri sendiri. Bukan juga mengasihi orang lain. Nomor 1. Mengasihi kepada Tuhan harus terlihat dalam hidup setiap kita, gerejanya. Jadi sekarang periksa diri masing-masing. Setelah kita menjadi jemaat, bolehkah kita turut di dalam pelayanan? Boleh. Mulai dari pelayanan-pelayanan yang simple. Ya, saya juga kemarin ini ada pesan sama sekretariat. Di mana nih kita punya sekretariat? Nah, saya bilang jangan sampai jemaat kita yang sudah 1 tahun berjemaat masih nganggur, tidak melayani apa-apa. Kalau bisa dijadwalkan, jadwalkan. Setelah semua jemaat yang sudah 1 tahun lebih dijadwalkan, boleh ditambahkan dengan jemaat yang baru. Kemarin baptisan, tambah terus supaya semua melayani. Tapi saya mau bilang sama saudara, enggak semua pelayanan bisa pakai jadwal. Betul? Betul? Jadi layani apa saja, dijadwal boleh, enggak dijadwal juga tetap pelayanan. Karena itu fungsi kita semua. Pertama, yang kedua saksi, kesaksian. Ayo sekarang 1 bulan ini, 2 minggu pertama sama-sama bersaksi. Saudara bisa hubungi pengurus-pengurus di komisi masing-masing ya. Kemarin kita sudah meeting lewat Zoom beberapa komisi, ntar siang selesai ibadah 2, saya masih akan ketemu dengan Kompri, lalu Youth Desmut dan Smartly. Itu yang belum, ntar kita kumpul, setelah itu nanti mereka yang sudah kumpul sama-sama tentu akan hubungi saudara. Saudara dihubungi, ikut, jangan bilang saya nggak bisa, saya takut. Jangan, kita semua harus berfungsi. Pertama pelayanan, kedua bersaksi, amin, semua.
Enggak ada yang bilang begini, saya mah bagian mengasihi aja dah. Duduk diam di rumah aja, tugasnya mengasihi seperti Maria. Saya bilang kita semua harus melakukan 3 fungsi ini bersama-sama. Enggak ada, saya spesial Maria. Atau ada yang bilang saya spesialnya Marta. Saya enggak, kalau jadi Maria, puji sembah Tuhan saya enggak. Enggak bisa begitu. Semua kita punya 3 tugas ini bersama-sama. Dan yang ketiga adalah mengasihi kepada Tuhan. Ada di dalam penyembahan pribadi, ada di dalam penyembahan korporat sama-sama. Dan memberi apa yang paling berharga dalam hidupmu, bisa enggak kau beri buat Tuhan. Setiap anggota harus menjadi Marta, Lazarus, dan Maria. 3-tiganya. Amin. Amin. 3-tiganya. Enggak ada spesialis. Enggak ada. Semua harus lakukan 3-tiganya. Itu barulah kita disebut berfungsi. Jadi kayak tim PW. Tim PW bukannya berarti, oh saya tim PW, saya tugas. Hutan kita akan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya. Menjadi respon kita kepada Tuhan yang adalah sang kepala kita.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh, buka hati kita saudaraku. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya denggapan kasih-Mu. Jemaat saja katakan seperti rusa, seperti rusa yang
saja. Hanya oh Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Tuhan Yesus. Engkau yang setia menjaga kami, melingkupi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, buat hayat kebangkitan-Mu Tuhan, yang Kau curahkan dalam hidup kami. Haleluya. Terus berdiam di dalam kami, terus membangkitkan kami, menguatkan kami, membentengi kami, memberikan kemenangan kepada kami yang terus percaya kepadamu, kepada kami yang terus berharap kepadamu, kepada kami yang terus mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami umat-Mu, inilah kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu kepada kami semua. Kami mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih rajin lagi, lebih teliti lagi, lebih bertanggung jawab satu dengan yang lain. Kami juga mau bersaksi tentang keajaiban-Mu, tentang cinta-Mu, tentang kebenaran-Mu, tentang
kuasa-Mu, tentang pribadi-Mu yang mengagumkan buat kami semua. Oh Tuhan Yesus, ajar kami juga terus mengasihi-Mu, lebih mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, karena itu penting di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami semua untuk tetap berfungsi menjadi anggota tubuh-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang sehat. Karena kami semua berfungsi, gereja-Mu dipersehat, gereja-Mu diperkuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar mau berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, kami mau sehati berdoa. Saat ini Tuhan kami membawa Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam doa kami ada kuasa-Mu yang melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bawa saat ini Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu. Baik Bapak-Bapak maupun ibu-ibu Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan kami boleh menjadi orang tua yang Kau pakai Tuhan, untuk terus Tuhan ada di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan untuk menjadi teladan mungkin tidak gampang, tapi kami percaya ketika Engkau ada di dalam setiap kami, di dalam ibu-ibu dan bapak-bapak ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kami, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, kami sudah menjadi teladan Tuhan. Kami percaya anak-anak kami semua Tuhan dapat melihat kami Tuhan, ketika kami terus dilatih Tuhan di dalam Engkau, maka kami percaya keluarga kami semua boleh mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Keluarga kami semua, suami, istri Tuhan, bahkan anak-anak kami semua Tuhan boleh dapat menjadi Tuhan pelayan-Mu, berfungsi Yesusku, untuk menjadi alat-Mu, terus Kau pakai menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga percaya untuk Tuhan Natal nanti, kami berdoa untuk mereka yang diundang Tuhan. Mereka boleh menerangi hati mereka, pikiran mereka Tuhan, untuk mereka mau melihat, mau menerima Tuhan Yesusku, bahwa Engkaulah juru selamat. Engkau yang dapat menyelamatkan untuk jiwa-jiwa mereka Tuhan Yesus. Engkaulah sesungguhnya Tuhan yang nyata dalam hidup, yang dapat membangkitkan mereka Tuhan, memulihkan mereka, menyelamatkan mereka Tuhan Yesusku. Mari Bapa, kami percayakan semua Tuhan undangan ini Tuhan, semua jiwa-jiwa ini Tuhan, untuk Engkau Tuhan juga menyelamatkan mereka seperti kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengembalikan berkat-Mu Tuhan berlipat kali ganda. Dan kami percaya berkat yang kami berikan untuk Tuhan dapat Kau pakai bagi gereja-Mu Tuhan, untuk memberkati gereja-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Saudara, engkau yang datang membawa persoalan, mari serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan persoalan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami letakkan semua beban di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengelolanya. Kami percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan. Kami terima kemenangan. Kami terima kemenangan. Kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan kemerdekaan dan siap melakukan fungsi kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Diberkati semua umat-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami beri kudus, kami beri kudus.
hujan dan badai di beberapa tempat. Namun yang perlu bisa percayakan, meski badai topat menerpa, Tuhan Yesus tidak berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kembali ke studio. Terima kasih Bapak Saudara Yoram. Berita selanjutnya akan datang dari Natal Smartly 2022. Di tahun ini Natal Smartly akan diadakan di tanggal 18 Desember tahun 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di GKPM Haryono. Jangan lupa datang ya teman-teman Pinisa. Sekian Smartly News, sekilas info. Saya Caca Dan saya Given, pamit undur diri. See you and God bless you.